Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas besar jaringan komunikasi dan data dengan tema konfigurasi jaringan pada software Cisco Packet Tracer dengan DHCP server. Pertama, pendahuluan. Perkembangan teknologi menuntut infrastruktur jaringan yang cepat dan aman. Namun pada skala besar seperti kampus multi-gedung, penggabungan seluruh pengguna ke dalam satu broadcast domain sering memicu broadcast storm dan rentan keamanan terdivisi. Dan itu demi menghindari konflik akibat manajemen manual diterapkan DHCP server terpusat yang dibantu oleh DHCP relay agen tata jaringan lokal. Lalu ada IP address. Lalu di sini saya akan menjelaskan tabel VLSM-nya. Yang pertama ada kategori perangkat, yaitu ada divisi A, divisi B, C, D, dan ada server dan gedung dan router yang ada di gedung 3. Sini juga ada subnetnya, lalu ada network address dan juga usable address range, yaitu IP yang dapat digunakan pada jarak atau batas tertentu. Kemudian ada prefixnya dan subnet max-nya. Lanjut. Berikut merupakan gambar topologi dari jaringan yang kami buat. Yang ada gedung 1, gedung 2, dan juga gedung 3 sebagai server. Lanjut. Berikut merupakan rumusan masalah. Pertama, bagaimana mengimplementasikan metode pengalamatan VLSM untuk membagi blok IP secara efisien pada 4 divisi berbeda. Kedua, bagaimana cara mengkonfigurasikan router on a stick agar komunikasi antar WLAN di gedung 1 berjalan lancar. 3, mengapa paket DHCP request dari gedung 1 sempat mengalami kegagalan pilot dan bagaimana peran konfigurasi trunking serta keanggotaan port WLAN dalam mengatasinya. Keempat, bagaimana mengintegrasikan protokol routing dinamis RAPP2 agar ketika router gedung dapat saling bertukar tabel informasi secara otomatis. Lalu lanjut ke kajian pustaka, yaitu ada VLAN dan trunking. Pertama, yaitu ada VLAN, merupakan metodologis berbasis standar PAE untuk membagi satu switch fisik yang terisolasi dan juga trunking. Lanjut ke DHCP server dan relay. Sini merupakan ada DHCP server berfungsi sebagai mengotomatiskan pemberian parameter jaringan, yaitu IP address, subnet max, dan gateway. Lanjut, ada RIP version 2, yaitu Routing Information Protocol versi 2 yang dinamis berbasis algoritma distance vector yang menentukan jalur terbaik menggunakan metrik hop count. Protokol ini menetapkan batas maksimal sejauh 15 hop, di mana lompatan ke-16 akan dianggap sebagai jaringan yang tidak dapat dijangkau. Lanjut ke pembahasan. Selanjutnya akan dengan apa yang Ibu berikan pada kami, yaitu mengikuti nomor kelompok yang ada. Untuk IP basic kami itu kita menerima 10.1.00. Oke, lanjut. Nah, ini ada settingan area RIP V2 dan default route. Dia itu mengatur di setiap route yang ada di setiap gedung. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada client servernya sendiri itu client servernya itu terdiri dari gedung pertama itu di kelompok kami kami mendapat pada gedung pertama itu 4 switch dan gedung B itu 1 switch. Kemudian untuk gedung pertama itu memiliki 6 PC representatif dan gedung B itu 2 PC representatif. Lanjut. Nah, kemudian selanjutnya ada implementasi dan pengujian. Nah, konfigurasi perangkat. Jadi fase implementasi dilakukan dengan menerapkan seluruh parameter logis dan aturan routing ke dalam routers dan switch via CLI secara struktur dan untuk mencegah kegagalan koneksi. Yang pertama ada mengatur IP address dan VLAN, kemudian ada routing dinamis, ketiga ada default router internet, keempat yaitu layanan jaringan seperti mengkonfigurasi DHCP, scope pool, exclusive address, DHCP relay,
yaitu IP helper address serta basic data record pada DNS dan web server. Lanjut. Nah, ini adalah bukti bahwa di topologi kami berhasil ngeping dari PC divisi A ke PC divisi lainnya seperti B, C, dan D. Kemudian kita juga sudah melakukan ping ke switch kita sendiri atau jaringan divisi A kita sendiri. Kemudian untuk ke servernya juga sendiri. Next. Nah, ini juga kita berhasil untuk membuat akses domain web server melalui web server. Salah satunya ada di PC 2 divisi A. Nanti kita bisa tampilkan. Oke. Nah, ini juga ada bukti bahwa tampilan hasil DNS resolution-nya kita juga berhasil. Nah, ini berikut ada tampilan routing table router kami. Next, mungkin bisa waktu teman kami yang menjelaskan. Baik, untuk tampilan MAC address yang telah kelompok kami kerjakan di sini, bisa dilihat di situ bahwa kami menggunakan tipe dynamic atau DHCP. Kemudian di tabel pengujian yang kedua ini adalah di tampilan ARP table. Di sini itu sebenarnya hanya untuk menampilkan jalur dari tiap interface. Nah, seperti itu. Untuk next-nya. Nah, ini setelah ini dijalankan, kami menggunakan DNS dan HTTP, sehingga pada setiap isi itu kami dapat menampilkan domain kami, yaitu dengan nama kelompok 1 www.kelompok1.com, seperti itu. Nanti bisa ditampilkan juga. Kemudian ini adalah tampilan proses protokol transport TCP atau UDP pada simulasi mode, di mana di situ dapat dilihat terdapat layer 3, 4, 5, 6, dan 7. Seperti itu. Ini merupakan bukti bahwa kami menggunakan DHCP server, di mana kami tidak perlu lagi memasukkan secara manual setiap PC atau dapat meminta langsung kepada router internet. Di situ yang checklist itu adalah yang DHCP, bukan yang lain. Nah, ini itu berarti adalah PC dari PC A dengan IP 10.1.0.4 dengan subnet 192 dan default gateway-nya adalah 101 dengan DNS server yang sudah kami tentukan ada di 10.1.0.146 seperti itu. Bisa di next lagi. Untuk kesimpulan dari tugas besar ini, yakni adalah efisiensi tentang VLSM. Pembagian alamat IP terbukti presisi sebagai kebutuhan host tiap divisi tanpa memicu pemborosan alamat. Tujuan dari praktikum ini sendiri itu adalah kita dapat memaksimalkan semaksimal mungkin pembagian IP sesuai kebutuhan. Yang kedua, interVLAN sukses. Komunikasi antar divisi logis berjalan lancar via teknik router on a stick atau enkapsulasi IEE 8021 key. Yang ketiga, DHCP relay optimal, distribusi IP dinamis dari server pusat ke PC klien lintas router sukses menggunakan perintah IP helper address. IP helper address ini sendiri itu adalah IP yang digunakan untuk komunikasi menuju router gedung 3, yang dimana dia itu adalah penghubung antara router gedung 1 dan router gedung 2 yang menghubungkan ke router internet. Yang ketiga adalah routing IP V2-nya stabil. Seluruh router antar gedung dapat terhubung dan juga berkomunikasi lengkap dengan default route menuju internet. Dan yang terakhir, layanan aplikasi terbatas, layanan DNS dan web HTTP sukses diakses klien, namun mail server belum optimal akibat kendala sinkronisasi domain. Namun dapat digarisbawahi, kami sudah dapat melakukan ping antar divisi, antar gedung, dan juga ke internet alias Google, seperti itu. Bisa di next. Nah, berikut presentasi kelompok kami. Mungkin untuk saat ini bisa ditunjukkan langsung aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Saja itu web
tampilan untuk membuktikan bahwa sudah bisa membuat domain sendiri dengan nama kelompok 1.com seperti itu. Mungkin bisa bebas di situ boleh. Kita langsung masuk saja ke desktop, lalu kita pilih web seperti pada panduan umumnya. Kemudian di situ URL-nya bisa kita tulis www.kelompok1.com. Nah, setelah kita memasukkan alamat tersebut, kita daftarkan di DNS sebelumnya pada server tentunya, kita akan langsung unsolve. Mungkin sepertinya salah ya, kelompok 1. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa di pengaturannya itu kita bisa melihat nama dari DNS-nya. Nah, nama dari DNS-nya ternyata masih tubesjarkom1.com. Langsung saja kita copy dan kembali lagi ke PC klien seperti itu. Bisa masuk ke PC klien gedung 1, web browser, dan kita pastekan saja di situ. Nah, URL-nya bisa langsung dijalankan. Go. Nah, ini adalah tampilan yang sebenarnya kami random saja tampilan ini, namun ingin membuktikan bahwa domain kita itu sudah bekerja. Dan juga di sini kelas saya di kelompok kami untuk web tampilan domainnya ini berupa interaktif atau dia itu bisa berinteraksi dengan user seperti itu. Sekian mungkin dari kelompok kami untuk demonya. Mohon maaf apabila kami ada kurang dan salahnya. Kami akhiri dari kelompok 1, saya sendiri Hafiz dan rekan saya. Dan juga Arizal Albandimore pamit undur diri. Kami akhiri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.